Kembali lagi di channel kami, Meraki Kreatif. Pada kesempatan kali ini, kami akan melanjutkan video sebelumnya tentang hukuman berkunjung ke makam keramat bagian terakhir. Mari kita simak ceritanya bersama-sama. Aku dan Pak Bagus akhirnya memutuskan untuk kembali ke hotel. Terlebih waktu itu sudah mulai petang. Kami pun mampir dulu ke rumah makan untuk mengisi perut, sekaligus menelepon Pak Haji Imron untuk mengabarkan bahwa kami langsung pulang. Rencananya, besok pagi kami akan kembali ke kediamannya untuk berpamitan pulang ke Bandung, sekaligus mendalami materi yang sudah kami dapatkan, atau menanyakan jika ada beberapa kalimat hasil wawancara yang tidak dimengerti. Tiba di hotel, kami langsung mandi. Setelah itu, kami merampungkan pekerjaan di kamar hotel itu. Pak Bagus memilah-milah foto yang sekiranya cocok dan memiliki news value untuk dikirimkan ke email redaksi. Sementara aku sendiri menyusun satu persatu rangkaian ucapan dari narasumber untuk kemudian dijadikan naskah. Berjam-jam kami melakukan itu. Hingga tepat pada pukul 10 malam, Pak Bagus mengajak untuk membeli kopi saset. Sebab kopi yang ada disediakan pihak manajemen di kamar hotel sudah habis. Aku pun mengiyakan ajakan Pak Bagus. Apalagi stok rokokku sudah menipis. Akhirnya, kami pun terpaksa keluar untuk menuju ke sebuah warung yang letaknya tak jauh dari hotel tempat kami menginap. Setelah kopi dan rokok sudah kami dapatkan, kami memutuskan untuk kembali ke hotel. Masalahnya, masih banyak ketikan naskah yang harus segera dirampungkan. Apalagi besok adalah hari terakhir deadline naskah pertamaku, sehingga pekerjaan kami harus sudah terkumpul di meja redaksi. Di perjalanan pulang, ponselku berbunyi. Rupanya ada panggilan telepon dari Pak Haji Imron. Aku kembali memasukkan ponselku ke saku celana. Berkali-kali Pak Haji Imron menelponku, tapi aku abaikan. Memang aku sengaja tak mengangkatnya, karena aku tipikal orang yang terbilang sangat fokus terhadap pekerjaan. Jika sedang mengerjakan sesuatu, aku tidak bisa diganggu sama sekali. Kenapa nggak diangkat? Memangnya siapa yang nelfon? Tanya Pak Bagus. Pak Haji Imron, Pak. Males saya. Udah malam juga. Kan besok juga kita ketemu lagi. Saya kalau lagi kerja paling malas diteleponin atau diganggu. Jawab. Siapa tahu penting. Biar saja, Pak. Nanti saya kirim SMS saja kalau udah sampai kamar. Tiba di lobi hotel Hendra, resepsionis hotel itu menghampiri aku. Belum pulang, Mas. Tanyaku kepada Henry. Saya kayaknya sampai pagi, Mas. Soalnya lawan si saya lagi sakit. Oh iya, tadi ada bapak-bapak yang mencari Mas. Tadi beliau mengetuk-ngetuk pintu kamar Mas. Saya samperin dan bilang kalau Masnya lagi keluar, kata dia. Aku dan Pak Bagus keheranan. Siapa bapak-bapak itu? Selama di Cirebon, aku ataupun Pak Bagus tidak pernah memberitahu kepada siapapun kami akan menginap di mana. Apalagi sampai detail dan memberitahu nama dan nomor kamar hotel kami tepatnya. Apa Pak Haji Imron? Kan tadi terus-terus telepon. Tanyaku pada Pak Bagus. Bisa jadi, tapi kan beliau nggak tahu kalau saya di hotel ini. Beliau kan orang kepercayaan keraton, Pak. Mungkin saja punya kesaktian, jawabku. Kami kemudian pamitan kepada Hendra untuk kembali masuk ke kamar. Aku rogoh ponselku di saku celana dan langsung mencoba menghubungi Pak Haji Imron. Karena aku berpikir kalau sampai datang ke hotel, pasti ada sesuatu yang penting untuk disampaikan kepada kami. Halo, Assalamualaikum Pak. Bapak tadi ke hotel?
saat menelpon Pak Haji. Waalaikumsalam. Enggak, saya dari tadi di rumah. Saya telepon sampean tidak angkat-angkat. Padahal ada hal penting yang mau saya kasih tahu ke sampean. Aku pun kaget mendengar jawaban dari Pak Haji Imron. Lalu, bapak-bapak yang datang ke hotel dan mengetuk pintu kamar kami siapa? Aku pun menanyakan kepada Pak Imron terkait adanya keperluan apa sehingga menelponku berulang-ulang. Pak Haji Imron kemudian menjelaskan jika ba'da Isya Pak Urip datang ke rumahnya. Pak Urip meminta tolong agar Pak Haji Imron menghubungi kami. Pasalnya, Pak Urip tidak memiliki nomor telepon kami. Memang, aku tak sempat bertukar nomor telepon dengan Pak Bagus, karena yang memiliki nomor teleponku hanya Pak Hasan, sesepuh kuncen makam dan jeneng Haji Imron. Kebetulan juga Pak Hasan sedang ke pusat kota, sehingga Pak Urip akhirnya jenang Haji Imron. Beliau bilang kalau sampean malam ini harus datang ke makam Syekh Jatuh Kahfi. Waduh, gak bisa besok lagi apa Pak? Saya masih harus selesaikan naskah dulu. Memangnya ada apa? Harus sekarang Mas, penting sekali. Kami tunggu. Assalamualaikum. Pak Haji Imron mematikan sambungan teleponnya. Begitu saja. Tiba-tiba, pintu kamar kami ada yang mengetuk. Aku pun bergegas untuk kemudian membuka pintu. Namun, saat aku berhasil membuka pintu, ternyata tidak ada siapa-siapa. Aku kembali menutup pintu kamar karena merasa ada yang ganjil. Aku pun bilang kepada Pak Bagus mengenai telepon dari Pak Haji Imron jika kami berdua harus secepatnya datang ke makam. Namun Pak Bagus justru diam membisu. Ia nampak seperti ingin berbicara sesuatu, namun tak bisa diucapkan. Matanya setengah melotot memandangiku. Pak Bagus kenapa? Tanya. Ia masih saja diam dengan posisi yang sebelumnya. Aku pun lantas menggoyang-goyangkan badannya. Pak Bagus pun berkata, Pocong, kata dia sedikit berteriak. refleks saja, aku langsung menengok ke arah belakang. Tapi aku tak melihat apa-apa. Apalagi pocong yang disebut Pak Bagus. Pak Bagus nampak seperti orang linglung saat itu. Aku tidurkan badannya di kasur. Sementara aku beralih keluar kamar untuk meminta bantuan kepada Handi. Mas, saya minta tolong. Fotografer saya kayaknya diganggu makhluk halus lagi. Mintaku kepada Hani. Ia pun langsung mengajakku untuk kembali ke kamar. Saat di kamar, aku dan Henry justru melihat Pak Bagus sedang asyik menyeruput kopi. Padahal sebelumnya Pak Bagus terlihat sangat ketakutan. Kamu ngapain lari keluar kayak ketakutan gitu? Katanya mau ngajak ke makam lagi. Ayo, tapi habisin dulu kopi ya. Itu kopi kamu sudah saya buatin, kata dia sambil menunjuk gelas di meja yang sudah tersedia kopi dan memberikan kasih kamu. Aneh, aku lalu menyeret Henry untuk keluar kamar. Saya yakin, saya tidak sedang berhalusinasi mas. Tadi Pak Bagus itu ketakutan sampai nggak bisa ngomong, kataku kepada hati. Astaga, kamu tega ya ninggalin saya? Orang yang ketakutan malah ditinggal kabur. Suara itu memanggil santu dan terdengar dari lorong hotel sebelah kiri yang biasa aku gunakan untuk menuju ke lobi hotel. Ternyata Pak Bagus datang bersama salah seorang security. Loh, Pak Bagus dari mana? Kok tiba-tiba ada di situ? Kataku. Pas kamu lari keluar kamar, saya juga ikut lari. Tapi saya lewat situ, menuju arah lorong di belakang. Nurin, saya akhirnya sampai ke pos satpam. Jawab Pak Bagus sambil berjalan mendekati.
bersama dengan seorang security. Dan kamar tadi, siapa dong mas? Andri pun buka suara. Aku pun hanya bisa mengirimkan kepala. Kami berempat akhirnya memberanikan diri untuk masuk ke dalam kamar. Tapi betul saja, tidak ada siapa-siapa dalam kamar tersebut. Namun, 12 bisikan kopi itu masih ada di atas meja. Satu dengan air kopi yang masih utuh, satunya lagi tinggal setengah. Pak Bagus semakin cemas. Ia kemudian mengatakan jika sesosok pocong yang ia lihat di belakangku beberapa waktu tadi persis dengan sosok pocong yang tertangkap di kamera ponselku. Aku dan Pak Bagus pun akhirnya urung untuk pergi ke makam. Apalagi kami baru saja mendapat kejadian ganjil yang tak masuk akal. Pak, apa gara-gara selama di Cirebon kita nggak sholat ya? Ini sedang digangguin. Ucap. Saat situasi sudah sedikit cukup tenang, Andri dan seorang security itu kemudian pamitan untuk kembali ke tempatnya masing-masing. Sementara aku dan Pak Bagus bergantian mengambil air wudhu untuk menunaikan sholat isya. Aku saat itu berpikir, siapa tahu kalau aku sholat, maka hal-hal ganjil tidak akan kami alami lagi. Pak, mendingan besok saja kita kembali ke makam. Sekarang sudah terlalu malam, apalagi masih banyak kerjaan. Pintaku dan Pak Bagus menuju gereja. Kami kemudian lanjutkan untuk merampungkan pekerjaan. Untuk mengopi, kami hanya menggunakan satu gelas saja bergantian. Dan gelas yang sebelumnya digunakan oleh tamu tak diundang tadi, kami biarkan tergeletak di meja tanpa kami sentuh sama sekali. Dan dinding kamar hotel menunjukkan pukul 1 malam. Pak Bagus izin untuk tidur lebih dulu. Sementara aku masih melanjutkan pekerjaan. Aku membatasi waktu kerjaku hingga pukul 3. Namun tak lama Pak Bagus tertidur, aku mencium aroma busuk di dalam kamar. Masa iya datang lagi? Kataku dalam. Baru saja aku berdiri dari kursi dengan maksud ingin mencuci muka. Tiba-tiba, gorden jendela kamar hotel terbuka dengan sendirinya. Serai! Aku pun langsung menundukkan kepala. Tak berani melihat ke arah luar jendela. Dengan kepala tertunduk, aku perlahan mendekati jendela untuk menarik gorden ke posisi semula. Aku merasa ada sosok berdiri di luar jendela memandangiku. Aku pun membalikkan badan untuk kembali ke arah kamar mandi. Baru saja kakiku melangkah beberapa, gorden itu kembali terbuka. Kali ini disusul dengan suara geraman dari luar jendela. Pak Bagus, bangun Pak. Aku membangunkan Pak Bagus yang sedang terlelap dengan sedikit kasar. Aku sangat takut saat itu, apalagi makhluk halus yang menggangguku berwujud sesosok pocong. Karena dari banyak cerita, keahlian pocong biasanya meludah. Jika kulit terkena air ludahan pocong, maka tidak akan bisa disembuhkan dan bakal berubah menjadi buruk. Pak Bagus terbangun. Aku meminta agar dia menoleh ke arah jendela. Maksud hati agar Pak Bagus melihat siapa yang ada di luar jendela. Astagfirullah, pocong! Pak Bagus kemudian lari begitu saja. Aku yang penasaran mencoba menoleh ke arah jendela. Dan betul saja, sesosok pocong tengah berdiri di sana. Mukanya hitam seperti gosong dan penuh belatung. Aku pun ikut berlari menyusul Pak Bagus keluar kamar. Kami akhirnya menemui hantu. Kami juga meminta izin untuk sementara waktu beristirahat di kursi yang ada di lobi hotel, sambil menenangkan diri dan menceritakan kepada hantu jika kami diganggu lagi oleh makhluk. Pak Bagus sendiri sudah enggan untuk kembali ke kamar karena khawatir makhluk itu akan mengganggu kami lagi.
kami tidur di mobil saja atau bagaimana ini? Kalau balik lagi, saya angkat tangan. Percuma saja kalau di mobil. Mobil juga kan parkirnya di area hotel. Malah lebih repot nanti kalau dia datang lagi. Ucap. Sudah Pak, tidur di kursi ini saja. Nanti saya yang bakal bilang ke pihak manajemen. Andri menolak. Karena sudah diizinkan, akhirnya Pak Bagus melanjutkan tidurnya. Sementara aku tetap terjaga sambil mengobrol dengan Handri. Meski kami berdua mendapat gangguan, tapi gangguannya tidak begitu berarti. Hingga pukul 5:30 pagi. Akhirnya rasa kantuk itu datang. Aku membangunkan Pak Bagus untuk pindah ke kamar. Karena merasa sudah pagi, akhirnya Pak Bagus menyetujui. Pindahlah kami ke kamar hotel dan tidur hingga pukul 11 siang. Sejam sebelum kami melakukan check out, karena gangguan semalam memang membuat fisik kami menjadi lemas. Selepas check out, kami kemudian berkunjung kembali ke kediaman Pak Haji Imron. Tiba di sana, kami langsung diminta cepat memasuki kediaman. Di kediamannya, Pak Haji Imron menjelaskan jika semalam ada salah seorang juru kunci makam Syekh Datul Kahfi kerasukan. Kata dia, juru kunci tersebut memanggil-manggil namaku untuk meminta kembali ke lokasi makam. Karena dia masih kerasukan. Hanya saja dia sedang bersemedi di dalam bangunan makam Syekh Datul Kahfi. Makanya saya semalam meminta Mas untuk secepatnya datang ke makam. Ucapnya. Mohon maaf Pak. Kami tidak datang karena kami mendapat gangguan. Bukan hanya semalam. Malam sebelumnya juga kami sudah mendapat gangguan, kata. Itu karena kalian melakukan kesalahan saat kesini. Ada yang salah dengan niat kalian kesini. Kami harus bagaimana Pak sekarang? Mari saya antar kalian ke makam. Pak Hasan dan Pak Urip sudah di sana sejak semalam. Kami pun bergegas ke lokasi makam. Ternyata sudah banyak juru kunci makam berkumpul di sana. Mereka menunggu kedatangan dan Pak Bagus sejak semalam. Saat kami tiba di bangunan makam, para juru kunci meminta kami untuk berwudu sebelum masuk ke dalam bangunan. Aku dan Pak Bagus masuk bersama Pak Hasan dan juga Pak Imron. Baru saja aku dan Pak Bagus akan duduk, tiba-tiba seseorang juru kunci yang tengah kerasukan itu mendekati kami dengan posisi duduk bersila persis di sebelah kanan makam Syekh Datul Kahfi. Ia seperti ingin memarahi kami, namun tak berselang lama, juru kunci itu tergeletak pingsan. Sekarang minta maaflah pada kantor Syekh, minta Pak. Salah saya apa ya Pak? Hanya polos. Seharusnya kalian kalau mau ziarah beli dulu atau ke Sunan Gunung Jati dulu, bukan malah yang lainnya. Apalagi ke makam-makam yang dianggap menyimpang dari ajaran agama Islam. Jawab Pak Hasan. Kok Bapak tahu saya ke makam yang lainnya dulu? Yang memberitahu kami Syekh yang masuk ke tubuh beliau, kata Pak Hasan sambil menunjuk juru kunci yang pingsan tadi. Ternyata sebab kami diganggu oleh makhluk-makhluk gaib karena kami memang salah mata. Kami tak paham jika memang ada adat maupun etika dalam berziarah makam yang dianggap sakral suci. Kami pun menyadari kesalahan kami. Tanpa banyak lama, kami akhirnya berdoa di makam Syekh Datul Kahfi sekaligus untuk meminta maaf. Selain itu, kami juga kembali berkunjung ke makam Sunan Gunung Jati untuk melakukan hal yang serupa di gerbang Pasuruan Bukit Sabta Renggang. Karena ketidaktahuan kami,
makanya kami mendapat teror makhluk halus selama di Cirebon. Pak Haji Imron pun memaklumi. Sebelum pulang ke Bandung, Pak Haji Imron juga menyarankan agar kami mengambil air di 6 titik sumur yang ada di kedua makam tersebut. Kami kumpulkan air itu di sebotol air mineral kemasan 1 liter. Setelah itu, kami akhirnya mencampurkan air di sumur terakhir atau sumur ketujuh yang berada di Masjid Gunung Jati yang bernama Sumur Kamuliaan. Alhamdulillah, hingga tiba di Bandung, kami sama sekali tak mendapatkan gangguan lagi. Gangguan gaib itu berakhir setelah kami meminta maaf dan mandi menggunakan air yang berasal dari 7 sumur itu. Sekian akhir cerita dari Hukuman Berkunjung ke Makam Keramat. Sampai jumpa di cerita horor selanjutnya. Jika kalian memiliki cerita-cerita horor atau mistis, dapat kalian tulis di kolom komentar maupun dikirimkan ke Instagram kami, Maraki Kreatif. Sekian, sampai jumpa di video selanjutnya.